Prayer for the safety of Mr. Japper's home and prayer for Mr. Dallo's fourth child. Bang Dul bikin naskah apaan sih? Ini almarhumah. Oh. Lah Bang Japra ngapain? Ngeliatin doa yang nggak ada juga. Saih kan? Iya. Saih bin Satim. Tumben serius nih Bang Dul. Ya takut salah. Nah, Saim. Terus 4. Channel Sahabat Kehidupan. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. RT 6 ini berkah. Ya kan? Banyak tokoh masyarakat, ya kan? Banyak panutan. Saya kira demikian infonya. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, tanpa memperpanjang kalam, Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala syirofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji sudah sepatutnya kita sanjungkan kepada Yang Maha Segalanya. Dialah Allah yang digenggamnya segala sesuatu. Di lingkungan RT 06 RW 08 ini, perkenalkan, nama saya Jaya Kusuma dan nama istri saya Retina Octaviana. Semoga kami bisa dengan cepat beradaptasi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat serta salam tentu tak akan kita lupa kita haturkan kepada manusia termulia yang dijunjung Allah dan menjadi junjungan kita semua. Yang saya hormati para ketua lingkungan dari RW, RT, DKM, dan para sesepuh serta alim ulama, dan para hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Namun tiada mengurangi rasa hormat saya kepada para hadirin sekalian di malam yang cerah dan penuh kebahagiaan ini. Kami mengundang hadirin sekalian dalam rangka tahadus binikmah atas lahirnya anak kami yang keempat, yang kami beri nama Falisa Novarani Waheda. Kami memberanikan diri untuk meminta sedikit luang waktu hadirin sekalian untuk turut mendoakan anak kami, agar kiranya anak kami tidak hanya menjadi anak yang solihah, namun bisa menjadi orang yang berguna bagi bangsa, negara, dan khususnya bagi agamanya, menjadi pribadi yang bertakwa, dan istiqomah dalam kebaikan.
demi mempersingkat waktu, saya akhiri dengan kalimat sejuk yang menyejukkan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا الشاهدين وجه المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ونعوذ بالله. ارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد يا رب صل عليه من الشكر الجميل مطايا وصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية والأتباع ومن والاه واستجدي بهداية لسلوك السبل الواضحة الجلية. Channel Sahabat Kehidupan. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salamatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena agak malam makanya serak-serak harus dikasih yang anget-anget dulu. Bismillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Disebutkan dalam kitab Matan Abu Susa Asy-Syafi'i bahwasanya akikah ini adalah mustahabbatun, adalah sunnah, yaitu disembelihnya kambing pada hari ketujuhnya. Bagi laki-laki itu 2 ekor kambing, bagi yang perempuan, lahir perempuan adalah 1 ekor kambing. Kemudian akikah, terkait dengan akikah minimal 2 ibrah yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dikaruniakan anak, namun juga setahun, 2 tahun, 4 tahun menikah pun juga tak kunjung dikaruniakan anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang tidak menginginkan anak, tetapi mereka malah jadi.
Contohnya, ada orang yang tidak pengen anak, apa yang dipotong adalah yakni hewan berupa 2 ekor kambing bagi laki-laki, 1 ekor kambing bagi perempuan. Namun ibrohnya di sini adalah akikah ini adalah terkait dengan harapan orang tua, sehingga dengan akikahkannya anaknya nanti mudah-mudahan sifat-sifat baik yang diharapkan oleh orang tuanya betul-betul ketika dewasa menjadi kenyataan, menjadi anak soleh. Yang melawan kepada orang tuanya, berkata tidak baik, berkata kasar kepada orang tuanya, nah ini juga tak jarang kita jumpai. Maka orang yang anak yang durhaka, maka itu disebut dengan uququl walidain. Makanya sifat-sifat negatif yakni yang durhaka kepada orang tua maka disebut dengan uququl walidain. Ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang anaknya siapapun di antara kita pasti menginginkan anak yang baik, sampai-sampai orang yang tidak baik, mohon maaf, contohnya mungkin maling ataupun garong, ketika ditanya kepada mereka, kepengen nggak anak baik? Pasti kepengen dong anak soleh. Begitu juga termasuk orang-orang yang tidak baik, ketika ditanyakan kepada mereka pasti menginginkan anak yang soleh. Usaha zohir. Usaha zohir adalah yakni usaha-usaha yang nampak bisa kita lihat. Yang pertama misalkan diawali oleh orang tua itu sendiri, yakni ketika dia sebagai orang tua tentu mencarikan pasangan yang soleh solehah, berusaha sehingga nanti juga generasi-generasinya mampu dididik menjadi anak yang solehah. Kemudian juga setelah lahir, maka kewajiban orang tua itu juga selain mengakikahkan adalah memberi nama. Channel Sahabat Kehidupan. Wasallam bahwa sebaik-baik nama adalah Abdurrahman dan Abdurrahim, atau juga bisa diberi nama dengan nama-nama para nabi ataupun orang-orang soleh. Tetapi kadang-kadang karena kita yang ngetren di masyarakat mungkin musimnya saat ini sepak bola, nah ketika lahir dia penggemar Messi dikasih nama Messi. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu nama ini pun juga tidaklah cukup, maka tentu harus dengan yang kedua, yakni ta'dibuhu, dengan memberikan pendidikan kepadanya. Dengan usaha tadi, selain memberi nama yang baik, juga harus memberikan pendidikan yang baik. Sebab iman yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam diri kita itu ada yang mati, ada juga yang layu. Ibarat pepatah katakan, hidup pun tak mau, hidup pun tak sanggup, mati pun tak mau. Ada juga iman yang hidup. Bagaimana agar iman itu tetap hidup, tetap subur, tumbuh dan berkembang? Maka tentu iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, karuniakan kepada kita, sebab
dengan iman dan takwa inilah yang akan menjadikan kita bahagia di dunia dan di akhirat, dan akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Maka tentu haruslah kita rawat dengan betul-betul. Yang pertama, minimal dengan 3 hal. Yang pertama adalah dengan ilmu, yakni senantiasa menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini bagi seorang muslim adalah merupakan suatu kewajiban, sebagaimana perintah Rasulullah SAW bahwa kullu talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ada sebutkan hadis lain, wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah merupakan suatu kewajiban bagi orang muslim. Karena itu juga Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa derajat. Yang pertama adalah dengan ilmu, kemudian tidak cukup dengan ilmu ini, maka tentu haruslah dengan yang kedua. Apa itu yang kedua? Yakni dengan ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tak berbuah. Jadi haruslah dengan yang kedua. Dan salah satu syarat diterimanya amal itu adalah manakala memenuhi 2 syarat pokok utama di dalam beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama adalah ikhlas, betul-betul ibadah yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki, katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mamati dan hidup dan matiku, wa mahyaya dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah syarat pokok diterimanya amal, yakni mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih sering lagi, lebih banyak lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab juga di dalam sejarah Nabawiyah atau sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf, dan saat itu dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga mendekatlah orang-orang Quraisy yang senantiasa menghalang-halangi dakwah Rasulullah SAW untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Mendekatlah mereka kepada Rasulullah SAW, dan saat itu Rasulullah SAW mencium Hajar Aswad. Apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy? Ya Muhammad, kami tidak minta engkau untuk beribadah kepada berhala itu. Kami tidak minta engkau untuk menyembah patung itu. Kami hanya minta engkau mengusap patung itu yang juga sama-sama terbuat dari batu. Maka mengenai hal ini hampir-hampir saja Rasulullah SAW terkecoh, karena memang logis, sangat masuk akal sekali, hanya sekedar mengusap. Sehingga mengenai hal ini Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam surah Al-Isra, wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftari 'alaina ghairuh. Hampir-hampir saja mereka Muhammad mengecohmu dari apa yang aku wahyukan. Allahumma atim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, baik yang ada maupun yang sudah tiada.
Jadikanlah kami orang yang selalu bertakwa kepadamu ya Allah. Berikanlah kami rizki yang halalan dan thayyiban. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. See you in other content on the Sahaba YouTube channel.